Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Subahul khair ayyuhal asdiqa. Ismahu li an u'arrifa nafsi. Ismi Inaratud Duja. Fi hadzal video uridu an ashrah ilaikum jami'an an mawdu'ina al-yawm yakni an manhajud dirasah fil lughatil arabiyyah. Ya, selamat pagi teman-teman. Saya Inaratud Duja dengan NIM 23034190024. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tema pertama kita, yaitu tentang kurikulum bahasa Arab. Ya. Nah, kurikulum itu mempunyai kedudukan yang sentral atau kedudukan yang sangat penting dalam sebuah proses pendidikan. Kenapa? Nah, karena kurikulum sendiri itu mempunyai kaitan dengan penentuan arah, isi, dan proses pendidikan yang dapat mengarahkan pada macam dan kualifikasi lulusan suatu lembaga pendidikan. Kenapa sih kurikulum itu dianggap penting? Emangnya kurikulum itu apa? Nah, kurikulum sendiri itu berasal dari bahasa Latin curriculae, yang artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Dan kurikulum di sini diartikan sebagai jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Curriculae artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Jika diibaratkan dengan seorang pelari yang menempuh suatu jarak dari satu tempat ke tempat yang lain dan akhirnya ia mencapai garis finish, begitu pula kurikulum jika kurikulum adalah sebagai jembatan, diibaratkan sebagai jembatan untuk mencapai titik akhir dari suatu perjalanan pendidikan. Nah, di sini dalam buku Telaah Kurikulum dan Pengembangan Bahan Ajar oleh Dr. Esti Ismawati MPD, di sini ada beberapa pengertian kurikulum atau definisi kurikulum. Ada 4 definisi kurikulum. Yang pertama, definisi secara tradisional, secara modern. Ada juga 5 model definisi kurikulum dan definisi kerja kurikulum. Nah, yang pertama, definisi kurikulum secara tradisional. Definisi kurikulum secara tradisional di sini diartikan sebagai sejumlah pelajaran yang harus ditempuh di sekolah atau lembaga kursus. Menurut Stenhouse dalam Nurgiantoro tahun 1985, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran atau ilmu pengetahuan yang ditempuh atau dikuasai siswa untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan. Selanjutnya, definisi kurikulum secara modern, yaitu di sini kurikulum tidak hanya diartikan hanya sebatas sejumlah mata pelajaran saja, namun diartikan secara lebih luas lagi. Menurut Sudiarto, pakar pendidikan dari UNJ, menyatakan bahwa kurikulum adalah segala pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan dan diorganisasikan untuk siswa atau mahasiswa guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan. Sedangkan menurut Saylor J. Galen dan William N. Alexander, kurikulum di sini diartikan sebagai keseluruhan usaha sekolah untuk memengaruhi belajar, baik yang berlangsung di dalam kelas, di halaman, maupun di luar sekolah. Sedangkan menurut William B. Ragan, kurikulum diartikan sebagai semua pengalaman anak di bawah tanggung jawab sekolah. Nah, jika tadi definisi kurikulum secara tradisional, kurikulum itu diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa, maka definisi kurikulum secara modern di sini tidak hanya sebatas mata pelajaran saja, namun juga segala pengalaman dan kegiatan belajar siswa, baik itu kegiatan belajar yang berlangsung di dalam kelas, di halaman, maupun di luar sekolah, yang tentunya direncanakan dan diorganisasikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dan berada di bawah tanggung jawab sekolah. Selanjutnya, pengertian kurikulum di sini ada 5 model definisi kurikulum. Definisi yang pertama yaitu kurikulum dipandang sebagai suatu bahan tertulis yang berisi uraian tentang program pendidikan suatu sekolah yang harus dilaksanakan dari tahun ke tahun.
Untuk definisi kedua, kurikulum diartikan sebagai bahan tertulis yang dimaksudkan untuk digunakan oleh para guru dalam melaksanakan pelajaran untuk murid-muridnya. Definisi ketiga, kurikulum dipandang sebagai usaha untuk menyampaikan asas-asas dan ciri-ciri penting dari rencana pendidikan dalam bentuk yang sedemikian rupa, sehingga dapat dilaksanakan oleh guru di sekolah. Untuk definisi keempat, kurikulum diartikan sebagai tujuan pengajaran, pengalaman-pengalaman belajar, alat-alat pelajaran, dan cara penilaian yang direncanakan dan digunakan di dalam pendidikan. Untuk definisi kelima, yaitu kurikulum ini dipandang sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya ini yang terakhir yaitu definisi kerja kurikulum, yaitu merupakan suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu. Nah, ini ada pengertian kurikulum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu kurikulum adalah diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, dapat kita simpulkan di sini bahwa pengertian kurikulum itu meliputi eh, memuat isi dan materi pelajaran, kurikulum juga sebagai rencana pembelajaran, dan kurikulum juga memuat pengalaman belajar siswa. Jadi, semua proses pembelajaran yang kita lalui itu diatur dalam sebuah kurikulum. Oke, selanjutnya kita masuk ke konsep kurikulum. Di sini dikemukakan oleh John D. McNeil ada 4 konsep kurikulum, yaitu yang pertama humanistic orientation, yang kedua social reconstruction, yang ketiga technology, dan academic orientation. Yang pertama humanistic orientation. Nah, konsep kurikulum yang pertama ini yaitu kurikulum dapat memberikan pengalaman dan kepuasan kepada siswa. Bukan saja hanya pengalaman, namun juga kepuasan, yaitu kepuasan dalam proses belajar mengajar dan kepuasan dalam ia menempuh pendidikan. Selanjutnya, konsep kurikulum yang kedua yaitu social reconstruction. Di sini menekankan kurikulum itu dapat memenuhi kebutuhan sosial untuk generasi yang lebih baik. Selanjutnya, konsep kurikulum yang ketiga ada teknologi, yaitu kurikulum yang isinya menekankan pada proses teknologi untuk mencapai kebutuhan apa saja. Yang terakhir, konsep kurikulum academic orientation. Di sini kurikulum sebagai alat untuk memahami ilmu dan lapangan belajar siswa. Selanjutnya, kita ke komponen kurikulum. Di sini ada 4 komponen kurikulum, yaitu komponen tujuan, komponen isi atau materi, komponen strategi, dan komponen evaluasi. Baik, yang pertama ke komponen tujuan. Nah, kurikulum itu kan tadi mempunyai kedudukan sentral, sangat penting, artinya sangat penting dalam suatu proses pendidikan. Dan kurikulum itu juga diciptakan atau dibuat untuk dapat mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, sekarang di sini, sebenarnya apa sih tujuan dari pendidikan itu? Nah, tujuan pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu berisi pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan untuk tujuan pendidikan nasional sendiri yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, komponen kurikulum yang kedua yaitu komponen isi atau materi. Di sini, bahan kajian itu terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Nah, komponen isi atau materi di sini itu meliputi ini tadi ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan dari komponen tujuan, untuk mencapai tujuan pendidikan
yang tadi sudah disebutkan. Ketiga, komponen strategi. Pelaksanaan kurikulum ini meliputi pengajaran, penilaian, bimbingan, dan juga penyuluhan serta pengaturan kegiatan sekolah. Yang terakhir, komponen evaluasi, yaitu komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Apakah kurikulum pada tahun itu sudah dirasa cukup atau masih butuh perbaikan? Nah, ini nanti masuknya ke komponen evaluasi. Kita lanjut. Selanjutnya yaitu struktur kurikulum bahasa Arab di madrasah. Nah, kita ketahui sendiri ya, kita ketahui bersama bahwa kurikulum di Indonesia itu beberapa kali berubah. Tidak hanya pada mata pelajaran umum, namun juga pada pembelajaran bahasa Arab, kurikulum juga mengalami beberapa kali perubahan. Nah, di Indonesia sendiri, dalam kurikulum pembelajaran bahasa Arab ini sudah mengalami beberapa perubahan, yakni pada tahun 1964, 1974, 1984, 1994, dan 2004, 2006, serta 2013. Pada kurikulum tahun 1964, 1974, dan 1984, bahasa Arab ini diajarkan dengan menggunakan pendekatan parsial atau nawariyatul furu'. Artinya, dalam kurikulum tersebut antara unsur bahasa meliputi al-aswad dan keterampilan bahasa masing-masing itu menjadi mata pelajaran. Ada mata pelajaran nahwu sendiri, sorof sendiri, al-aswad sendiri. Nah, sedangkan dalam kurikulum tahun 1994, bahasa Arab di sini sudah mulai nampak diajarkan dengan pendekatan satu kesatuan antara unsur bahasa dan keterampilan dengan satu tema atau nawariyatul wahdah. Jadi di sini pada tahun 1994 ini pembelajaran bahasa Arab itu digabung antara unsur bahasa yang meliputi mufradat, al-aswad, dengan keterampilan empat macam keterampilan itu digabung menjadi satu dengan satu tema. Jadi dalam satu tema itu nanti ada pembahasan tentang unsur bahasa dan juga ada pembahasan tentang keterampilan berbahasa. Biasanya ada keterampilan membaca, keterampilan menyimak, begitu. Sedangkan di sini pada kurikulum tahun 2004, 2006, dan 2013, pembelajaran bahasa Arab itu sudah diarahkan pada penguasaan 4 keterampilan berbahasa. Apa saja empat keterampilan berbahasa itu, yaitu ada keterampilan menyimak, keterampilan membaca, keterampilan menulis, dan juga keterampilan berbicara atau kalam. Nah, namun untuk waktu pembelajaran pada kurikulum 2004 itu hanya 3 sampai 4 kali pertemuan, itu pun dalam waktu 45 menit. Bahkan bisa sampai 2 kali pertemuan setiap 45 menit pada kurikulum 2006. Dan untuk mencapai 4 keterampilan berbahasa yang efektif dengan waktu yang cukup sedikit ya, itu belum efektif gitu. Nah, selanjutnya untuk struktur kurikulum bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Struktur kurikulum PAI dan bahasa Arab di Madrasah Aliyah ini sesuai dengan KMA nomor 207 tahun 2014, yaitu bahwa pelaksanaan kurikulum madrasah pada jenjang MI, MTS, dan MA mulai periode semester 2 tahun pelajaran 2014-2015 secara umum menggunakan standar KTSP untuk mapel umum. Adapun untuk mapel PAI dan bahasa Arab tetap menggunakan standar K13 atau kurikulum 2013 sesuai dengan KMA nomor 165 tahun 2014. Nah, pada hakikatnya, kurikulum pendidikan agama Islam atau PAI dan bahasa Arab di Madrasah Aliyah ini telah disesuaikan dengan landasan dalam pengembangan kurikulum yang telah diatur dalam KMA nomor 165 tahun 2014. Namun, bagaimanapun juga manusia membuat kurikulum, pasti tetap masih ada sisi positif dan negatifnya. Maka dari itu, kurikulum itu harus terus disusun dan dievaluasi agar menciptakan kurikulum yang baik dan membuat kepuasan bagi peserta didik. Cukup sekian presentasi dari saya tentang kurikulum bahasa Arab.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.